Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-18. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penjelajahan kita akan tentang menghitung volume prisma dan limas. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi, Sidoarjo. Setiap bangun ruang pasti mempunyai volume atau isi. Nah, bagaimana cara menghitung, menentukan luas volumenya? Mari perhatikan berikut ini. Menghitung volume prisma. Untuk menentukan volume prisma, sama dengan luas alas prisma kali tinggi prisma. Atau V prisma sama dengan luas alas kali T prisma. Di sini yang menjadi alas merupakan alas prisma tersebut. Nah, sekarang perhatikan prisma segitiga A, B, C, D, E, F berikut ini. Pada prisma tersebut, alasnya adalah segitiga ABC, sedangkan tinggi adalah CF atau BE atau AD. Nah, untuk menentukan volume prisma ABC, DEF, kalian bisa menghitung dengan cara mengalihkan luas segitiga ABC kali tinggi. Tingginya bisa kalian menggunakan panjang FD atau EB atau DA. Sekarang perhatikan balok berikut ini. Balok ABC DPQRS merupakan prisma dengan alas segi 4. Alasnya adalah segi 4 ABCD dan tingginya RC. Panjang RC sama panjang dengan QB atau PA atau SD. Jadi, untuk menentukan volume prisma ABCD PQRS sama dengan luas segi 4 ABCD kali tinggi prisma, yaitu RC atau QB atau PA atau SD. Sekarang, bagaimana kalau prisma segi 5? Prisma segi 5 adalah prisma dengan alas segi 5. Nah, untuk menentukan volume, kalian bisa menghitung sama dengan luas segi 5 kalikan tingginya. Volume prisma segitiga. Bagaimana cara menentukan volume prisma segitiga? Volume prisma sama dengan luas alas prisma kali tinggi prisma. Atau V prisma sama dengan L alas kali T prisma. Maka, untuk menentukan volume prisma segitiga sama dengan luas alas prisma kali tinggi prisma. Atau V sama dengan luas segitiga, yaitu alas prismanya, kali tinggi prisma. V sama dengan setengah kali alas kali tinggi untuk luas segitiga. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apabila tinggi prisma 10 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah, mari kita bahas permasalahan di atas. Ingat bahwa rumus untuk menentukan volume prisma sama dengan luas alas prisma kali tinggi prisma.
Di sini, alas dari prisma berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC, siku-siku di C. Sedangkan tingginya dari prisma tersebut bisa menggunakan panjang BE atau FC atau AD. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas prisma setengah alas kali tinggi dengan alas dan tingginya sisi yang saling siku-siku. Jadi sama dengan setengah kali BC kali AC dikalikan tinggi prisma yaitu BE. Kita ganti bilangannya sama dengan setengah kali BC. BC sama dengan 3 kali AC sama dengan 4 dan kali BE sama dengan 10. Sehingga setengah kali 3 kali 4 sama dengan 6. Kita kalikan 10. Sama dengan 60. Jadi, volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Ingat bahwa satuan untuk volume jangan lupa menggunakan kubik. Mari kita lanjut contoh yang kedua. Perhatikan kemasan coklat Toblerone berikut. Gambar di samping menunjukkan kemasan sebuah coklat berbentuk prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm dan lebar kemasan 15 cm. Tentukan volume kemasan tersebut. Nah, kemasan coklat Toblerone tersebut dalam bentuk geometrinya merupakan prisma segitiga dengan alas segitiga sama sisi. Kita gambarkan sketsanya seperti berikut ini. Misalkan merupakan prisma segitiga ABC PQR dengan panjang sisi alasnya AB, BC, AC 6 cm. Kita tarik garis tinggi C ke D dengan AD dan DB sama panjang, yaitu 3 cm. Sedangkan tinggi prismanya 15 cm. Alas prisma adalah segitiga sama sisi ABC. Untuk mengetahui tinggi dari segitiga ABC, misalkan di sini CD, jadi kita hitung tinggi CD dulu. Karena pada segitiga CDB atau ADC merupakan segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. CD kuadrat sama dengan panjang sisi AC 6, berarti 6 kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, CD kuadrat kita hitung hasilnya sama dengan 6 kuadrat 36. 3 kuadrat sama dengan 9. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Jadi CD kuadrat sama dengan 27. Maka CD sama dengan akar dari 27 atau akar 9 kali 3. Kita sederhanakan sama dengan 3 akar 3. Jadi, untuk tinggi segitiga ABC sama dengan 3 akar 3 cm. Nah, kalau sudah tahu tinggi dari segitiga ABC, maka kita cari volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan luas segitiga ABC
kali tinggi prisma, yaitu AP. Volume prisma sama dengan setengah kali AB kali CD. AB dan CD merupakan sisi saling tegak lurus pada segitiga ABC. Kita kalikan tinggi prisma, yaitu AP. Sekarang kita ganti bilangannya, sehingga diperoleh volume sama dengan setengah kali AB, yaitu 6, kali CD, kita ganti 3 akar 3, kali AP, kita ganti 15. Volume sama dengan hasil perkalian di atas, yaitu 135 akar 3. Jadi, volume kemasan coklat Toblerone tersebut adalah 135 akar 3 cm3. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Sebuah kotak kado berbentuk prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi berukuran sisi 10 cm dan tingginya 25 cm. Hitunglah volume kotak kado tersebut. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, kita bisa membuat sketsa dari kotak kado tersebut, yaitu berbentuk prisma segi 4 seperti gambar berikut ini. Ingat bahwa volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka volume prisma sama dengan luas persegi kali tinggi prisma. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, yaitu di sini berukuran 10 cm, maka 10 cm kali 10 cm. Kemudian kita kalikan tinggi prisma, yaitu 25 cm. Sehingga diperoleh 10 kali 10 sama dengan 100. Kita kalikan 25 sama dengan 2500. Jadi, volume kotak kado tersebut adalah 2500 cm3. Contoh keempat. Sebuah prisma trapesium ABCD PQRS berukuran AB 25 cm, BC 8 cm, AP 12 cm, dan PQ 10 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Pada prisma tersebut, alasnya berbentuk trapesium siku-siku, seperti gambar berikut ini. Dengan panjang PQ 10 cm yang sejajar dengan AB 25 cm dan tinggi trapesium adalah 12 cm. Nah, luas alas prisma sama dengan luas trapesium ABQP sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah sisi yang sejajar, yaitu setengah tingginya PA kali sisi-sisi yang sejajar adalah PQ dan AB. Sama dengan setengah kali PA kali jumlah PQ ditambah dengan AB. Sama dengan setengah kali PA sama dengan 12, PQ 10, dan AB 25. Kita hitung hasilnya sama dengan 210 cm persegi. Nah, karena luas alas sudah diketahui, maka sekarang kita cari volume prisma tersebut. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alas sama dengan luas trapesium ABQP di atas
Terus kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu AD. Nah, kita ganti bilangannya. Luas trapesium ABQP sama dengan 210. Kita kalikan dengan AD, yaitu 8. Sehingga diperoleh 1680. Jadi, volume prisma tersebut adalah 1680 cm kubik. Contoh kelima, bagaimana cara menghitung volume prisma segi 6 seperti berikut ini. Nah, dari prisma segi 6 beraturan ini, kalau kita potong-potong, akan menghasilkan 6 prisma segitiga sama sisi yang kongruen. Maka, untuk menghitung volume prisma segi 6, sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Sama dengan luas segi 6 kali tinggi prisma. Sedangkan luas segi 6 sendiri sama dengan 6 kali luas segitiga alas. Kemudian kita kalikan tinggi prisma. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung volume prisma. Sekarang kita akan menghitung volume limas. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Keempat diagonal ruangnya yaitu AG, HB, EC, dan FD saling berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Terbentuk bangun apakah antar sisi dengan perpotongan diagonal ruangnya? Ya, bangun yang terbentuk adalah 6 limas segi 4 yang berukuran sama. Masing-masing limas beralaskan sisi kubus yang berbentuk persegi dengan tinggi masing-masing limas sama dengan setengah dari panjang rusuk kubus. Kita ambil salah satu limas yang terbentuk adalah limas O, A, B, C, D. Jika volume masing-masing limas adalah V, maka volume dari 6 limas sama dengan volume kubus. Sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. Volume 6 limas sama dengan volume kubus. Volume 6 limas sama dengan volume kubus, yaitu S kali S kali S. Sehingga kita kumpulkan, kelompokkan, jadi 6 volume limas sama dengan S kali S untuk alas, luas alas, kali S. Nah, 6 volume limas sama dengan S kali S sebagai luas alas kali setengah S kali 2. Di sini setengah S merupakan tinggi dari limas, yaitu tinggi limas setengah dari panjang rusuk atau S-nya. 6 volume limas sama dengan luas alas kali tinggi kali 2. Maka untuk volume 1 limas sama dengan luas alas kali tinggi kali 2 dibagi 6. Kita sederhanakan menjadi volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sehingga diperoleh kesimpulan
Untuk menghitung volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Perhatikan contoh yang ke-6. Sebuah limas dibentuk dari rangkaian persegi dengan panjang sisi 16 cm dan 4 buah segitiga sama kaki yang sama dan sebangun dengan panjang alas 16 cm dan tinggi 17 cm. Hitunglah A. Tinggi limas, B. Volume limas. Nah, dari permasalahan di atas, kita dapat buat sketsanya seperti berikut. Sebuah jaring-jaring limas segi 4 terdiri dari alas persegi dan sisi tegaknya 4 segitiga yang kongruen. Segitiga sama kaki yang kongruen, sama dan sebangun. Ukuran sisi alasnya 16 cm dan tinggi sisi tegaknya dari segitiga adalah 17 cm. Dari rangkaian tersebut akan membentuk sebuah limas segi 4 seperti berikut ini. Misal, limasnya saya diberi nama dengan limas T, A, B, C, D. Dengan T merupakan titik puncaknya dan sisi A, B, C, D merupakan alasnya. Untuk menentukan tinggi limas, kita tarik garis dari T tegak lurus ke O merupakan tingginya, sedangkan OE adalah panjangnya setengah dari AB, yaitu setengah dari 16 adalah 8 cm, sedangkan TE adalah tinggi dari segitiga, yaitu 17 cm. Perhatikan segitiga TOE adalah segitiga siku-siku di O dengan sisi TO dan OE sisi siku-siku dan TE merupakan hipotenusa. Jadi, berlaku teorema Pythagoras, TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, untuk menentukan panjang TO atau tinggi, maka TO kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Kita ganti bilangannya. TO merupakan tingginya, jadi tinggi kuadrat atau T kuadrat sama dengan TE 17, berarti 17 kuadrat dikurangi OE kuadrat dengan OE 8, jadi 8 kuadrat. T kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sekarang kita hitung. 17 kuadrat sama dengan 289 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi T kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. T kuadrat sama dengan 225. Maka T sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Jadi, tinggi limas sama dengan 15 cm. Sekarang, bagaimana dengan volume limas? Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah persegi, yaitu A, B, C, D, dan tinggi limas adalah TO. Jadi, volume limas sama dengan 1/3 kali
16 kali 16 alasnya kali tinggi sama dengan 15. Sehingga diperoleh nilai sama dengan 1280. Jadi, volume limas tersebut adalah 1280 cm kubik. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketujuh. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 10 cm, 26 cm, dan 24 cm. Hitunglah tinggi limas tersebut jika volume limas adalah 1080 cm kubik. Nah, kita buat sketsanya seperti berikut ini. Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volume kita ganti dengan nilainya, yaitu 1080 sama dengan 1/3 kali luas alas, yaitu luas segitiga. Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka kita gunakan panjang sisi yang siku-siku, yaitu setengah kali 24 kali 10. Karena 26 adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Kemudian kita kalikan T, tinggi limas. Tinggi limas di sini belum diketahui yang kita cari. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 1080 sama dengan 1/3 kali 120 kali T. T tinggi. Sehingga 1080 sama dengan 40 kali T. T sama dengan 1080 dibagi 40. T sama dengan 27. Jadi, tinggi limas tersebut adalah 27 cm. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.